Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin azanillahu wa iyyakum. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bertemu kembali dalam rangka mempelajari hadis-hadis dari Sahih Al-Bukhari. Semoga pertemuan kita diberkahi oleh Allah dan dicatat sebagai pemberat amalan kebajikan kita di akhirat kelak. Salawat dan salam tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Kita lanjutkan, kita masih pada bab yang ke-15, bab tafadhuli ahli iman fil a'mal. Bab tentang bertingkat-tingkatnya orang-orang yang beriman dalam masalah amal. Bahwasanya orang-orang dalam keimanan tidak satu tingkat. Karena amalan mereka bertingkat-tingkat, maka keimanan mereka juga bertingkat-tingkat. Dan di bawah bab ini Al-Imam Al-Bukhari membawakan dua hadis. Hadis nomor 22 dan hadis nomor 23. Ya, adapun hadis nomor 22 telah kita jelaskan pada pertemuan terakhir, ya, tentang bagaimana Allah menyuruh mengeluarkan dari neraka jahanam orang yang masih ada keimanannya meskipun cuma sedikit. Ya, yang ini menunjukkan iman bertingkat-tingkat sampai ada orang yang imannya sangat sedikit sehingga harus masuk dalam neraka jahanam terlebih dahulu baru kemudian dikeluarkan. Ya, telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Sekarang kita akan sebutkan hadis yang kedua, yaitu hadis nomor 23. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, qala haddatsana Muhammad ibnu Ubaidillah qala haddatsana Ibrahim bin Sa'ad an Salih an Ibn Shihab yaitu Az-Zuhri an Abi Umamah bin Sahal annahu sami'a Abu Sa'id Al-Khudri yaqul. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, baina ana naimun ra'aitu an-nasa yu'raduna alayya wa alaihim qumusun. Tatkala aku sedang tidur, aku melihat dalam mimpiku orang-orang dipaparkan di hadapanku, yaitu dihadapkan orang-orang dipaparkan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa alaihim qumusun, dan setiap orang memakai jubah, memakai gamis. Memakai apa? Gamis. Minha ma yablughu thudiyya wa minha ma duna dzalik. Di antaranya ada yang gamisnya cuma sampai ke dadanya dan ada yang di bawahnya. Jadi gamisnya dari atas, ada yang cuma sampai di dadanya, ada yang gamisnya sampai di bawah. Wa urida alayya Umar bin Khattab wa alaihi qamisun yajurruhu. Tiba-tiba diperlihatkan kepadaku Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia pakai gamis tapi gamisnya sampai isbal. Sampai dia geret-geret waktu dia berjalan. Qalu, maka para sahabat bertanya, "Fama awwalta dzalika ya Rasulullah?" Apa takwil Anda, tafsir Anda terhadap mimpi ini wahai Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-din, yaitu agama. Yaitu agama. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini Rasulullah SAW mentakwil gamis dengan agama. Gamis dengan agama. Semakin gamisnya semakin panjang, agamanya semakin baik. Dan ternyata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu gamisnya sangat panjang sampai-sampai dia berjalan dalam kondisi isbal sambil menggeret-geret gamisnya tersebut. Sementara sebelumnya ada orang yang gamisnya tidak sampai menutup seluruh tubuhnya, hanya sampai di dadanya. Ada yang di bawahnya. Ini menunjukkan agama orang bertingkat-tingkat. Sesuai dengan judul bab yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari, bahwasanya tafadhul ahli iman, tentang ahli iman yang bertingkat-tingkat agama mereka. Ya. Ada beberapa perkara yang harus kita perhatikan dalam hadis ini. Yang pertama, bahwasanya mimpi itu perlu tafsiran. Tidak mesti sesuai dengan apa yang kita lihat. Jangan sampai seorang berdalil dengan hadis ini berarti isbal itu boleh. Karena Umar dilihat dalam mimpi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi isbal, menggeret-geret apa? Menggeret-geret gamisnya, ya.
Karena mimpi itu yang dilihat bukan hakikatnya tapi tafsirannya. Ya. Sama seperti tatkala sang raja di zaman Nabi Yusuf bermimpi. Ya. Apa sab'a baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijaf wa sab'a sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat. Ya ayyuhal mala aftuni fi ru'yaya in kuntum li ru'ya ta'burun. Kata sang raja, aku melihat dalam mimpiku ada 7 sapi yang gemuk dimakan oleh 7 sapi yang kurus. Bukan berarti kejadian nyatanya berarti ada sapi kurus makan sapi gemuk. Tetapi itu butuh takbir, butuh tafsir. Tafsirnya akan ada sapi gemuk ditafsirkan dengan musim panen yang sangat hebat selama 7 tahun. Kemudian datang musim kemarau, musim kering selama 7 tahun yang merupakan ungkapan dari sapi-sapi yang kurus. Jadi apa yang dilihat butuh tafsiran, bukan itu yang terjadi di alam nyata, bukan. Sama seperti hadis-hadis tentang Nabi melihat Allah dalam mimpinya. Hadis ini ditolak oleh ahlul bidah, padahal hadisnya sahih. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Ra'aitu Rabbi fi ahsani surah." Aku melihat Rabbku dalam mimpi dalam bentuk yang terindah. Bahkan dalam sebagian riwayat disebutnya dalam bentuk seorang pemuda yang tampan. Bukan berarti Allah berbentuk pemuda, tidak. Tetapi itu ibarat tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang dilihat itu bukan hakikatnya. Paham atau tidak? Hadis ini hadis yang sahih. Ra'aitu Rabbi fi ahsani surah. Aku melihat Rabbku dalam bentuk yang terindah. Bukan berarti yang dilihat oleh Nabi itu hakikatnya, tidak. Karena Rasulullah SAW telah bersabda, "Ta'allamu annakum lan taraw rabbakum hatta tamutu." Ketahuilah kalian tidak akan bisa melihat Rabb kalian kecuali sampai kalian meninggal dunia. Demikian juga tatkala Nabi melihat Umar bin Khattab kemudian bajunya sampai isbal, bukan berarti isbal boleh. Ini ada takwilannya baju tersebut ditafsirkan oleh Nabi dengan agama. Kata sebagian ulama seperti Al-Qurtubi, beliau berkata, kenapa baju ditafsirkan dengan agama? Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa thiyabaka fatahhir." Wa thiyabaka fatahhir. Maka bajumu bersihkanlah. Sebagian ahli tafsir mengatakan maksudnya adalah amalmu baguskanlah, ikhlaskanlah. Jadi orang-orang Arab dahulu sering mengungkapkan tentang iffah, tentang amal seorang, tentang bersihnya seorang, amal dia bersih diibaratkan dengan baju yang bersih atau sarungnya bersih. Maksudnya orang ini amalannya bersih. Ya. Demikian juga Allah menamakan ketakwaan dengan walibasut taqwa dzalika khair. Pakaian ketakwaan itu lebih baik. Jadi dengan demikian pakaian dalam mimpi ini ditafsirkan dengan agama. Sisi pendalilan dari hadis ini bahwasanya ahlul iman yatafadhalun. Bahwasanya orang-orang yang beriman itu bertingkat-tingkat. Karena Nabi melihat orang berbeda panjang bajunya. Ada yang bajunya cuma sampai di dada, ada yang di bawahnya. Bahkan Umar agamanya luar biasa sampai bajunya melebihi yang dia perlukan, bahkan dia berjalan sambil digeret-geret. Kata para ulama, ini menunjukkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya agamanya sangat luar biasa, bahkan dia meninggalkan jejak. Tatkala kalau dia berjalan, maka geretan tersebut akan tersisa di pasir yang akan diikuti oleh orang banyak, sehingga dia memberikan faedah kepada orang lain. Bahkan setelah meninggalnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi kalau Anda mimpi dalam mimpi belum tentu aslinya seperti itu, paham? Ya. Anda mimpi dalam mimpi ternyata Anda poligami, aslinya belum tentu begitu. Paham? Kenyataannya belum tentu begitu. Jadi terkadang mimpi itu butuh apa? Butuh tafsir. Baik hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan bab berikutnya, bab yang ke-16. Babun al-haya'u minal iman. Bahwasanya rasa malu itu adalah bagian dari iman. Telah kita sebutkan pada hadis-hadis sebelumnya, tatkala Rasulullah SAW menyebutkan tentang iman itu bid'un wa sab'una syu'bah, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah, a'laha kalimatu la ilaha illallah, adnaha imatatul adha 'anil tariq. Iman itu 70 sekian cabang. Yang paling tinggi la ilaha illallah, yang paling rendah menghilangkan gangguan dari jalan. Kemudian kata Nabi, wal haya'u syu'batun min syu'abil iman. Dan rasa malu adalah bagian dari cabang keimanan. Kemudian di bab ini Al-Imam Al-Bukhari mengkhususkan masalah rasa malu. Kata beliau, babun al-haya'u minal iman. Bab bahwasanya rasa malu adalah bagian dari keimanan. Kita bacakan hadisnya. Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata, qala haddatsana Abdullah bin Yusuf
Qala akhbarana Malik ibnu Anas. Itu Imam Malik. Qala an Ibn Shihab, qala an Ibn Shihab dari Az-Zuhri an Salim bin Abdullah an abihi. Dari Ibnu Umar, qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala rajulin minal ansar. Bahwasanya Rasulullah sallam melewati seorang lelaki dari kaum Ansar, wa huwa ya'idhu akhahu fil haya. Jadi ada dua orang dilewati oleh Nabi. Orang ini sedang menasihati saudaranya, entah adiknya, entah kakaknya. Kamu kenapa malu? Kenapa kamu malu? Dicela. Jangan malu. Jadi dia menasihati saudaranya supaya jangan malu. Supaya jangan malu. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW menegur orang ini yang menasihati saudaranya supaya jangan malu. Kata Nabi SAW, da'hu fa innal haya'a minal iman. Biarkan dia malu, karena sungguhnya rasa malu itu bagian daripada keimanan. Rasa malu itu bagian daripada keimanan. Telah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, kenapa rasa malu adalah bagian dari keimanan? Karena kalau orang memiliki rasa malu, dia malu untuk dicerca di dunia dan dia malu untuk dipermalukan di akhirat. Sehingga orang tatkala memiliki rasa malu, dia takut untuk bermaksiat, takut dibongkar aibnya di dunia oleh Allah Subhanahu wa taala, terlebih-lebih lagi kalau aibnya dibongkar di akhirat. Maka rasa malu ini membawa dia untuk melakukan akhlak yang mulia dan menjauhkan dirinya dari akhlak yang buruk. Ya, jangan sampai dicerca orang di dunia dan jangan sampai juga dipermalukan oleh Allah pada hari kiamat kelak. Inilah dari sisi ini, maka rasa malu itu bagian dari iman. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam Syarah Al-Arba'in Nawawiyah atau kitab hadis tentang Arba'in Nawawiyah, beliau menjelaskan rasa malu ada dua model. Rasa malu ada dua model. Jadi ada rasa malu yang dia adalah jibilli. Dari sananya orang ini sudah punya rasa malu. Dari awal dia memang memiliki perangai rasa malu. Dan ini adalah akhlak yang sangat mulia. Jadi kalau orang memiliki rasa malu, berarti dia telah diberi anugerah yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia malu sehingga dia jangan sampai menyakiti hati orang lain. Dia malu jangan sampai melakukan kemaksiatan, jangan sampai melakukan perbuatan yang buruk, dicerca oleh orang, dia malu. Kemudian juga dia malu untuk bermaksiat kepada Allah, malu kepada Rabb-Nya. Maka ini anugerah yang mulia jika seorang memiliki rasa malu. Orang ini pemalu. Dan Nabi SAW disifati lebih pemalu daripada seorang gadis di kamarnya. SAW sangat pemalu. Ya. Sehingga kalau SAW marah terlihat dari wajahnya. Ya. Oleh karena rasa malu itu bagus. Ini rasa malu yang pertama jibili dari sananya. Yang kedua, rasa malu yang merupakan amrun muktasab, yaitu suatu perkara yang diusahakan. Rasa malu yang diusahakan. Orang ini tadinya dia tidak memiliki sifat malu, tapi setelah dia belajar tentang Allah Subhanahu wa taala, dia mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat apa yang dia lakukan. Allah berfirman, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Allah mengetahui lirikan pandangan matanya. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang disembunyikan oleh hatinya. Allah mengetahui gerak-gerik hatinya. Maka dia malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia belajar lagi tentang malaikat, bahwasanya malaikat senantiasa bersama dia. Ya. Wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Malaikat bersama kita mencatat apa yang kita lakukan. Dia malu kepada malaikat. Dengan dia belajar ilmu agama, mengetahui sifat-sifat Allah dan sifat malaikat, akhirnya timbullah rasa malu. Malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bermaksiat, dia malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga adalah akhlak yang sangat mulia. Jadi rasa malu bisa kita, kalau kita tidak punya rasa malu, kita bisa tumbuhkan rasa malu tersebut dengan mempelajari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Rasulullah SAW bersabda, al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Sungguhnya rasa malu itu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Adapun jika seorang sudah tidak punya rasa malu, maka dia melakukan apa saja. Kata Nabi SAW, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau kau sudah tidak punya rasa malu, lakukan apa yang kau kehendaki. Tidak punya malu. Ngomong tidak punya malu, berbuat tidak punya malu, ya. Korupsi tidak punya malu, ya. Menuduh tidak punya malu, menyogok tidak punya malu, ya. Tidak punya malu mau diapain? Tapi kalau orang punya malu, dia akan takut melakukan kemaksiatan dan dia akan meninggalkan perbuatan buruk. Dari sisi inilah maka rasa malu disebut dengan
cabang keimanannya. Bukan rasa malu yang membuat seorang akhirnya tidak menjalankan perintah Allah. Itu bukan rasa malu yang terpuji. Ya. Salat di masjid, malulah nanti dibilang orang soleh. Ya di rumah aja. Ya. Ini rasa malu yang enggak benar ya. Ini rasa malu yang tidak benar. Artinya malu kepada Allah, bukan malu kepada manusia. Ya. Kita mendahulukan rasa malu kepada Allah daripada rasa malu kepada manusia. Ya. Malu kepada Nabi SAW. Ya. Ada sahabat-sahabat dicerca oleh orang-orang Syiah, kemudian tidak kita bantah. Malu kalau kita ketemu Nabi di akhirat. Sahabat-sahabatnya dicerca maki, dimaki-maki, dikafir-kafirin, tidak bantah. Malu kepada Allah kalau ada suatu perkara yang mungkar tidak kita jelaskan kemungkaran tersebut. Ya. Intinya bukan rasa malu yang membuat seorang akhirnya meninggalkan hak-hak Allah dan juga meninggalkan hak-hak hamba. Ya. Tapi rasa malu yang dimaksud oleh Nabi adalah rasa malu yang buat orang meninggalkan kemaksiatan. Meninggalkan kemaksiatan. Taib. Jadi orang ini menasihati adiknya atau kakaknya atau saudaranya, jangan malu, jangan malu. Tapi Rasulullah bilang, biarin aja dia malu. Karena rasa malu adalah bagian daripada keimanan. Taib, kita masuk pada bab berikutnya. Babun fa in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakata fa khallu sabilahum. Jika mereka bertobat dan mendirikan salat dan menunaikan zakat, maka biarkanlah jalan mereka. Artinya jangan dibunuh. Kalau mereka sudah bertobat dari kekufuran, kemudian mereka mendirikan salat dan mereka membayar zakat, maka jangan dibunuh, tapi dibiarkan saja. Kemudian Imam Al-Bukhari membawakan sebuah hadis dari Ibnu Umar. Qala haddatsana Abdullah bin Muhammad, qala haddatsana Abu Rauhin Al-Harami Ibnu Umara, qala haddatsana Syu'bah an Waqid bin Muhammad, qala sami'tu abi yuhadditsu an Ibnu Umar. Ibnu Umar menyampaikan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu bersabda, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah. Wa yuqimus shalah, dan agar mereka mendirikan salat. Wa yu'tuz zakat, dan agar mereka membayar zakat. Fa idza fa'alu dzalik, kalau mereka sudah melakukan hal itu seluruhnya, sudah bersaksi syahadatain, sudah menegakkan salat, sudah membayar zakat, asamu minni dima'ahum, maka darah mereka terjaga. Wa amwalahum, harta mereka juga terjaga, tidak boleh ditumpahkan, tidak boleh diambil. Illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Wa hisabuhum 'ala Allah, adapun hisab mereka diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan ayat terlebih dahulu dari surat At-Taubah, ya, fa in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakata fa khallu sabilahum. Kalau mereka bertobat dari kekufuran mereka, menegakkan salat, membayar zakat, maka biarkanlah mereka, jangan dibunuh. Kemudian ayat ini ditafsirkan dengan hadis Ibnu Umar. Kata Nabi, umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Yang memerintahkan Nabi siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Nabi berkata umirtu, aku diperintahkan, berarti yang merintahkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau sahabat berkata umirna, kami diperintahkan, umirtu, aku diperintahkan, berarti yang merintah siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kata Nabi, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi la ilaha illallah dan Muhammad Rasul dan seterusnya. Apa keterkaitan ayat dengan hadis? Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan ada 3 keterkaitan. Ya. Yang pertama firman Allah wa in tabu, kalau mereka bertobat, yaitu bertobat dari kekufuran. Sama, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi la ilaha illallah, artinya bertobat dari kekufuran. Kemudian wa aqamus salata, ya, wa atawuz zakat, sampai mereka menegakkan salat, membayar zakat. Sama dengan hadis ini, aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia sampai bersyahadah, sampai menegakkan salat, sampai bayar zakat. Sama seperti ayat. Kemudian ayat juga mengatakan kalau mereka sudah bertobat
sudah menegakkan salat, sudah bayar zakat, fakhallu sabilahum, biarkanlah mereka, jangan dibunuh. Sama seperti hadis Nabi, kalau mereka sudah bersyahadah, sudah menegakkan salat, sudah bayar zakat, asamu minni dima'ahum amwalahum, maka darah mereka dan harta mereka terjaga. Persis seperti ayat. Kemudian kaitannya dengan masalah iman, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, dalam bab ini ada bantahan terhadap orang-orang Murji'ah yang mereka menyangka bahwasanya iman tidak butuh amal. Iman tidak butuh amal. Karena kata Nabi SAW, supaya bermanfaat imannya, dia harus solat juga, harus bayar zakat. Dan solat dan zakat adalah amal. Sementara orang-orang Murji'ah mengatakan, amal bukan dari iman. Namun dalam hadis ini bantahan terhadap mereka. Karena syarat untuk mereka tidak dibunuh, tidak diperangi, yaitu harus selain syahadatain, harus solat dan juga harus bayar zakat. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di zaman Abu Bakar muncul orang-orang yang enggan membayar zakat. Mereka punya syubhat. Ya, kata mereka, kita hanya wajib bayar zakat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kata Allah, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim." Kata Allah, wahai Muhammad, ambillah zakat dari mereka sebagai sedekah, sebagai zakat. Tutahhiruhum, yang membersihkan mereka dan mensucikan mereka, dan doakanlah mereka. Jadi kata Allah, khudh wahai Muhammad. Allah menggunakan kata ganti orang kedua satu. Khudh wahai Muhammad. Kata mereka, Muhammad sudah meninggal, sudah enggak ada perintah, Pak. Ambil zakat. Maka waktu Abu Bakar radhiyallahu anhu mendengar ada orang-orang yang tidak bayar zakat, maka Abu Bakar memerangi mereka, berniat untuk memerangi mereka. Dan Abu Bakar kita tahu radhiyallahu anhu hanya memerintah selama 2 tahun. Dan dalam 2 tahun tersebut banyak kejadian-kejadian yang menggoncang stabilitas keamanan negara. Ya. Di antaranya muncul ya orang-orang yang membela Musailimah al-Kadzdzab, nabi palsu, yang kemudian terjadi pertempuran, banyak sahabat yang meninggal dunia. Di antaranya muncul orang-orang yang enggan bayar zakat. Mulai muncul orang yang murtad, ada juga yang enggan bayar zakat, sehingga 2 tahun tersebut Abu Bakar berusaha memperbaiki stabilitas keamanan negara. Sampai-sampai Abu Bakar tidak sempat melaksanakan salat tarawih berjamaah. Salat tarawih berjamaah baru dilaksanakan di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, setelah kondisi tentram, stabil kembali. Nah, waktu Abu Bakar ingin memerangi orang-orang yang enggan bayar zakat, dinasihati oleh Umar. Kata Umar, bukankah Rasulullah SAW bersabda, "Umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah." Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Dan mereka yang enggan bayar zakat ini mengucapkan la ilaha illallah. Jadi Umar dan Abu Bakar tidak tahu ada hadis yang terperinci seperti ini. Ternyata dalam satu riwayat, diriwayatkan oleh Ibnu Umar, ada lengkapnya, bukan cuma la ilaha illallah, sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah, sampai mereka menegakkan salat, sampai mereka bayar zakat. Tapi Umar tidak tahu hadis ini. Terjadi dialog antara Umar dengan Abu Bakar. Umar yang biasanya kenceng, pada hari tersebut lembut. Jangan perangi mereka. Mereka mengucapkan la ilaha illallah. Abu Bakar yang biasanya lembut, kenceng pada hari itu. Hendak saya akan perangi mereka, kata Abu Bakar. Saya akan memerangi orang yang membedakan antara ya salat dan zakat. Fahuma qarinan. Karena salat dan zakat adalah 2 yang selalu bergandengan. Tidak boleh dibeda-bedakan. Yang meninggalkan zakat sama dengan meninggalkan salat, sama-sama diperangi. Ya, kemudian Abu Bakar berdalil ya dengan sabda Nabi SAW, illa bihaqqil Islam. Kecuali dengan hak Islam. Di antara hak Islam adalah bayar zakat. Mereka tidak menunaikan hak Islam, maka saya akan perangi. Akhirnya Umar pun setuju dan akhirnya Abu Bakar memerangi mereka. Ya. Kata para ulama, ini menunjukkan Abu Bakar dan Umar tidak tahu hadis ini. Padahal hadisnya dalam lafal Ibnu Umar lengkap. Sampai mereka mengucapkan syahadatain, sampai salat dan sampai bayar zakat. Ya. Kalau Abu Bakar tahu hadis ini, dia tidak perlu menggunakan kias, tidak perlu mengkiaskan zakat dengan salat karena hadisnya jelas sampai salat dan sampai bayar zakat ya. Sehingga sebagian ulama berdalil terkadang orang-orang yang alim seperti kibar sahabat, para sahabat senior, terkadang yakhfa alaihim, samar pada mereka sebagian dalil diketahui oleh sahabat junior. Ibnu Umar tahu hadis ini, sementara Abu Bakar dan Umar tidak tahu hadis ini. Ya. Oleh karenanya Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata dengan perkataan yang indah, kata beliau, wa fil qissah dalilun ala anna sunnata qad takhfa ala ba'd akabir sahabah wa yattali'u 'alaiha ahaduhum
Kisah ini ada dalil bahwasanya terkadang sunnah samar, tidak diketahui oleh sebagian sahabat senior. Namun sebagian sahabat yang lain mengetahuinya. Walihada, oleh karenanya, la yultafatu ilal ara'i walau qawiyat ma'a wujudi sunnatin tukhalifuha. Oleh karenanya jangan engkau melirik kepada pendapat-pendapat meskipun kuat kalau ternyata pendapat-pendapat tersebut menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan kau berkata kaifa khafiya ala fulan. Kok bisa ulama besar tidak tahu? Kok bisa si fulan tidak tahu? Jawabannya bisa jadi dia tidak tahu. Ya. Sebagaimana perkataan sebagian orang, bisa jadi terdapat di sungai apa yang tidak terdapat di laut. Paham? Banyak perkara yang ada di sungai tidak terdapat di laut. Ya. Tentunya laut lebih luas, laut lebih banyak isinya. Tapi ada perkara-perkara yang ada di sungai tidak ada di laut. Di antaranya apa? Ikan gabus. Ya. Paham maksudnya? Paham ya? Jadi kalau sudah ada dalilnya pas sesuai sunnah, maka kita harus mendahulukan dalil daripada pendapat. Taib. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama berdalil bahwasanya orang yang meninggalkan salat dibunuh. Ya. Kalau orang meninggalkan salat, maka hukumannya apa? Dibunuh. Sebagaimana pendapat Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala. Ya, dia berdalil dengan hadis ini, "Man taraka salat amdan qutil." Kata beliau, siapa yang sengaja meninggalkan salat dibunuh. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan khilaf di kalangan para ulama. Ya. Namun Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata, beda antara memerangi dengan membunuh. Memerangi dengan membunuh. Ya. Kalau salat iya. Salat orang tidak mau salat diperangi sampai dibunuh. Tetapi kalau tidak bayar zakat diperangi tidak harus dibunuh. Kenapa? Kalau orang salat diperangi dia harus salat. Kalau dia tidak salat dibunuh. Ada satu kampung tidak mau salat semuanya, diperangi sampai mereka salat. Kalau enggak mau salat dibunuh. Tapi kalau ada satu kampung sepakat tidak mau bayar zakat diperangi, tapi tidak harus dibunuh. Kenapa? Karena memerangi tidak melazimkan dibunuh. Kenapa? Bisa jadi dirampas harta mereka tanpa harus mereka terbunuh. Paham? Karena zakat berkaitan dengan apa? Harta. Zakat berkaitan dengan apa? Harta. Kemudian hadis ini umum, tapi maksudnya khusus. Kata Nabi SAW, "Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah." Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah dan seterusnya. Ya, kata para ulama kecuali kalau mereka bayar jizyah. Kecuali kalau mereka bayar jizyah. Karena orang-orang kafir ya, diperangi kalau mereka bayar jizyah maka tidak perlu diperangi. Terutama ahlul kitab dari Yahudi dan Nasrani. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 29, "Qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir." Wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqqi minal ladzina utul kitaba hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum saghirun. Kata Allah, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada hari akhirat dan tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak beragama dengan agama yang benar. Ya, sampai hatta yu'tul jizyah, sampai mereka bayar jizyah dalam kondisi terhina. Para ulama sepakat bahwasanya Yahudi dan Nasrani kalau disuruh milih ya tidak harus diperangi. Kalau mereka membayar jizyah maka tidak diperangi. Mereka berhak menjalankan agama mereka dengan syarat mereka bayar jizyah sebagai bentuk ketundukan kepada umat Islam. Dengan harapan, kata para ulama, tatkala mereka tinggal di negara Islam, kemudian mereka bayar jizyah, mereka akan mengenal syariat Islam. Lama-lama mereka bisa masuk Islam. Dan ingat, upeti yang mereka bayarkan tersebut bukan upeti tanpa timbal balik. Ada timbal baliknya. Timbal baliknya hak mereka dijaga sebagaimana warga negara Islam yang lainnya. Ya, darah mereka dijaga, harta mereka dijaga. Kalau ada yang mendolimi mereka maka akan dijaga. Ya. Ada timbal baliknya dan mereka
diperlakukan ya memiliki hak-hak seperti orang Islam yang lain. Jadi ada timbal baliknya. Sementara mereka di bawah naungan orang Islam. Dan diharapkan mereka dengan mengenal syariat Islam suatu saat mereka masuk Islam. Para ulama sepakat kalau orang Nasrani dan Yahudi boleh bayar jizyah. Nah, bagaimana dengan selain Yahudi dan Nasrani? Bagaimana dengan orang ateis misalnya, orang kafir ateis? Apakah ada pilihan bayar jizyah atau tetap diperangi? Atau orang Majusi? Pendapat yang dipilih oleh sebagian ulama semua jenis kekufuran. Karena Nabi SAW pernah menerima jizyah dari orang Majusi, padahal Majusi bukan ahlul kitab. Maka dikiaskan selain Majusi, orang kafir yang lain pun kalau mereka bayar jizyah maka tidak harus diperangi. Baik. Ini tentunya kita bicara tatkala kaum muslimin dalam kondisi kuat ya. Telah berdiri negara Islam yang kuat, kemudian ingin memperlebar sayap negeri kaum muslimin. Sekarang hal itu tidak ada. Hal itu tidak ada. Yang ada sekarang kaum muslimin diperangi di mana-mana. Allahul musta'an. Baik, kita lanjutkan. Bab ke-18. Bab man qala innal imana huwal amal. Bab orang yang berkata bahwasanya iman adalah amal. Liqaulillahi ta'ala wa tilkal jannatu allati uristumuha bima kuntum ta'malun. Dan inilah surga yang kalian mewarisi surga tersebut karena amal perbuatan kalian. Karena amal perbuatan kalian. Kata Allah, inilah surga. Kalian mewarisi surga tersebut karena amal perbuatan kalian. Dalam tafsiran sebagian salaf, bima kuntum tu'minun. Karena iman kalian. Sehingga amal sama dengan iman. Kemudian kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, wa qala iddatun min ahli ilm. Dan berkata sekelompok orang dari ulama pada tafsiran firman Allah, fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in. Demi Rabbmu, sungguhnya kami akan bertanya kepada mereka seluruhnya, amma kanu ya'malun, atas apa yang mereka kerjakan di dunia. Mereka tafsirkan an qauli la ilaha illallah. Seluruh manusia akan ditanya tentang la ilaha illallah. Wa qala, dan juga firman Allah, limithli hadza falyamalil amilun. Untuk yang seperti ini maka hendaknya orang-orang yang beramal melakukan amalan. Baik hadirin, apa maksud Imam Al-Bukhari dengan bab ini? Imam Al-Bukhari ingin menyampaikan bahwasanya ya, amal termasuk dari iman. Bahkan sebagian salaf menafsirkan amal dengan iman. Seperti firman Allah, wa tilkal jannatu allati uristumuha bima kuntum ta'malun. Inilah surga yang kalian mewarisinya karena amal kalian. Sebagian ahli tafsir mengatakan karena iman kalian. Karena iman kalian ya. Namun yang benar bahwasanya ayat ini umum, bukan cuma iman, mencakup amal, dan amal tersebutlah bagian daripada iman ya. Bukan maksudnya bukan hanya iman yang ada di hati, tetapi iman yang mencakup amal lisan dan juga amal perbuatan anggota tubuh. Dan Allah menggunakan kalimat uristumuha, inilah surga yang kalian wariskan, untuk menjelaskan bahwasanya ini surga kalian berhak untuk masuk di dalamnya. Sampai Allah istilahkan seakan-akan waris. Ya. Seakan-akan Allah mengatakan itu apa? Warisan. Padahal bukan warisan. Tetapi Allah menggunakan kata warisan supaya antum tahu kalau antum beramal soleh memang antum berhak untuk masuk apa? Surga. Ya. Seperti Allah menggunakan firman-Nya, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana." Siapakah yang beri pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik? Allah tidak butuh pinjaman. Tapi Allah namakan dengan apa? Pinjaman, artinya Allah pasti ganti. Karena pinjaman itu harus diganti. Paham? Seperti itu. Jadi Allah mengatakan surga itu warisan bagi kalian. Padahal kita bukan tidak mewarisi dari siapa ya. Tetapi dikatakan dengan kata warisan menunjukkan kalian berhak untuk masuk di dalamnya. Baik. Berkaitan dengan ayat ini ya. Ini dalil bahwasanya masuk surga itu dengan sebab amal. Seperti firman Allah, wa tilkal jannatu allati uristumuha bima kuntum ta'malun. Inilah surga yang kalian masuk di dalamnya gara-gara amalan yang kalian lakukan. Berarti amal adalah sebab untuk masuk dalam surga. Tetapi ingat, amal bukanlah bayaran untuk masuk dalam surga. Makanya dalam hadis kata Rasulullah SAW, lan yadkhul ahadunil jannata bi amalihi.
Tidak seorang pun masuk surga dengan amalannya, kata Nabi. Para sahabat bertanya, "Wala anta ya Rasulullah? Apakah engkau juga masuk surga bukan karena amalmu?" Kata Rasulullah SAW, "Wala ana, saya pun masuk surga bukan karena amal saya. Illa ayataghammadani Allah bi rahmatihi." Tetapi saya masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana mengkompromikan hadis ini dengan ayat? Ayat-ayat banyak. Ini sudah dijelaskan oleh para ulama. An-Nawawi rahimahullah dalam Syarah Sahih Muslim, kemudian Hafiz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari dan yang lainnya. Ya. Mereka menjelaskan bahwasanya demikian juga dibahas dalam buku-buku akidah seperti Ibnu Abil Al-Hanafi dalam kitabnya Syarah Al-Aqidah Tahawiyah, bahwasanya ba dalam ayat dan hadis berbeda maknanya. Banyak ya. Tapi kantong saya besar, alhamdulillah. Jadi ayat mengatakan ya, wa tilkal jannatu allati uristumuha bima kuntum ta'malun. Ada ba, huruf ba, al-ba. Ini al-ayat. Kata Allah, surga kalian wariskan bima kuntum ta'malun, dengan amalan yang kalian lakukan. Ba kalau kita artikan dalam bahasa artinya apa? Dengan. Adapun al-hadis, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Lan yadkhula ahadun bi amalihi. Sini juga ada al-ba, artinya juga dengan. Kata Nabi, kata Allah, kalian masuk surga dengan amal kalian. Paham? Kata Nabi, kalian tidak akan masuk surga dengan amal kalian. Sekarang ada penetapan dan penafian, dan dalam kaidah kalau ada sesuatu yang dinafikan dan sesuatu yang ditetapkan, berarti dua-dua ini berbeda, tidak boleh disamakan. Makanya para ulama mengatakan ba di sini, al-ba di sini adalah ba as-sababiyah. Ba sebab. Kalau kita artikan dengan sebab. Adapun ba di sini namanya atau al-ba, atau ini disebut dengan ba'ul iwad. Ba'ul iwad artinya dengan iwad itu bayaran. Apa namanya? Bayaran. Paham? Jadi ba'nya berbeda. Yang Allah tetapkan, kalian masuk surga dengan sebab amal kalian. Yang Nabi nafikan, yang Nabi tiadakan, kalian tidak akan masuk surga dengan menjadikan amal kalian sebagai bayaran. Bisa dibedakan? Karena amal kita tidak bisa buat bayar surga. Antum kalau beramal, bayangkan kata Nabi, rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. 2 rakaat yang Anda kerjakan mungkin 3 menit, ya. Mau disuruh bayar dengan pahala yang lebih baik daripada dunia dan seisinya, enggak ada bandingannya. Paham maksud saya? Enggak mungkin antum punya uang 100 mau beli rumah harganya 4 miliar, enggak nyambung. Ini duit tidak bisa untuk beli rumah yang begitu mahal. Karena duit ente cuma 100 rupiah, ente ingin beli rumah 4 miliar. Sama, ente sholat 2 rakaat apa? Cuma 2 rakaat cuma berapa menit? 3 menit. Amal itu kalau Anda untuk bayar surga enggak mungkin. Ustaz, saya sholat malam terus, sholat malam, iya sholat malam sambil ngantuk-ngantuk. Mau bayar bidadari 1 bidadari enggak bisa. Itu bidadari bukan ente pakai 50 tahun, ente pakai selama-lamanya. Paham? Ente bayar dengan mahar cuma sholat malam sambil ngantuk-ngantuk, ya. Makanya amal itu tidak bisa untuk bayar surga. Paham? Tetapi orang masuk surga dengan rahmat Allah. Dengan amal tersebut, sebab datangnya rahmat Allah
dengan rahmat Allah tersebut masukkan seorang dalam surga. Paham? Paham atau tidak? Jadi amal merupakan sebab masuk surga, tapi bukan untuk bayar apa? Surga. Kita lanjutkan. Adapun ayat yang kedua, fa warabbika lanas'alannahum ajmain amma kanu ya'malun. Demi Rabbmu, sungguh kami akan bertanya kepada mereka seluruhnya tentang apa yang pernah mereka lakukan. Ditafsirkan oleh sebagian salaf, yaitu amalan maksudnya la ilaha illallah. Amal ditafsirkan dengan perkataan la ilaha illallah. Ya, karena ini semua ada dua pendapat. Ada yang mengatakan amal di sini umum, karena semua amalan kita akan ditanyakan oleh Allah, semua amalan kita dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebagian salaf mengatakan maksud dari ayat ini hanya tentang tanggung jawab la ilaha illallah. Kenapa? Karena ayat ini mencakup orang Islam dan orang kafir. Dan orang kafir hanya ditugaskan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Seakan-akan Allah berkata, kami akan bertanya kepada mereka seluruhnya, termasuk orang kafir, kenapa mereka tidak mengucapkan apa? La ilaha illallah. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan ya, hadis ke-26. Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Ahmad bin Yunus wa Musa bin Ismail qala haddatsana Ibrahim ibn Sa'ad qala haddatsana Ibnu Syihab an Sa'id ibn al-Musayyib an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila ayul amali afdal. Rasulullah SAW ditanya amalan apa yang paling afdal. Kata Rasulullah SAW, imanun billahi wa rasulihi, iman kepada Allah dan Rasulnya. Pertanyaannya, amal apa yang paling afdal? Jawabannya iman kepada Allah dan Rasul. Ini dalil bahwasanya iman sama dengan apa? Amal. Amal adalah bagian daripada iman. Karena Nabi ditanya amal apa yang paling afdal? Jawabannya iman. Dan ini bantahan terhadap orang-orang Murji'ah yang mengatakan amal bukan dari iman. Paham sisi pendalilannya? Kita masih muter-muter terus bantah Murji'ah. Imam Bukhari sibuk bantah Murji'ah. Kita disuruh ikut alur pemikiran beliau. Baik. Qila thumma madza? Kemudian apa wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, al-jihad fi sabilillah. Kemudian jihad di jalan Allah. Qila thumma madza? Kemudian apa? Kata Rasulullah SAW, hajjun mabrur, haji yang mabrur. Haji yang mabrur. Apa yang dimaksud haji yang mabrur? Haji yang mabrur adalah haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak tercampur dengan dosa sama sekali, atau haji yang tidak disertai dengan riya. Itu namanya haji mabrur. Seorang tatkala berhaji menjaga dirinya tidak berbuat maksiat, ya, sebagaimana dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hajja wa lam yarfuth wa lam yafsuq raja'a min dhunubi ka yaumi waladatu ummuhu. Barang siapa yang berhaji tidak melakukan maksiat, tidak berkata-kata kotor, akan bersih dari dosa-dosanya sebagaimana baru dilahirkan dari perut ibunya. Itu haji mabrur, ya. Ternyata amal yang paling afdal iman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian jihad, kemudian haji mabrur. Kenapa jihad didahulukan? Kata para ulama, karena kalau haji manfaatnya berkaitan dengan dia sendiri, tapi kalau jihad manfaatnya berkaitan dengan kaum muslimin. Baik. Kita lanjutkan bab berikutnya. Masih ada waktu. Bab ke-19. Bab idza lam yakunil islamu 'alal haqiqati wa kana 'alal istislam awil khaufi minal qatl. Bab tentang jika Islam itu bukan sesuai dengan makna yang hakikatnya, tetapi Islam maknanya al-istislam atau takut dari dibunuh. Maksudnya apa bab ini? Saya terus terang ya, Masya Allah, antum sabar banget ya. Ini bahasanya susah ya. Sebenarnya buat orang-orang pondok, orang-orang kerja suruh mikir begini agak kasihan juga. Tapi bagaimana lagi? Siapa suruh ngaji Sahih Bukhari? Kalau enggak kita pindah buku yang lain yang gampang-gampang. Masih kuat? Harus kuat. Baik. Ada dua mazhab di kalangan para salaf tentang iman dan Islam.
Mazhab yang pertama, iman sama dengan Islam. Dan ini adalah mazhabnya Imam Al-Bukhari. Di antaranya para ulama, di antaranya mazhabnya Al-Bukhari. Yang kedua, iman tidak sama dengan Islam. Dan ini juga mazhab sebagian ulama salaf. Mereka punya kaidah, idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Maksudnya apa? Jika keduanya, yaitu iman dan Islam, disebutkan dalam satu nas itu maksudnya dalil, maka makna keduanya berbeda. Dan jika disebutkan tersendiri masing-masing dalam kurung terpisah, maka Islam sama dengan iman. Apa maksud perkataan ini? Ini kaidah seperti ini banyak. Ya. Kalau bertemu maka maknanya berbeda, kalau berpisah maknanya sama. Contoh misalnya albirru wa taqwa. Contohnya albir wa taqwa. Albir wa taqwa kalau disebutkan sendiri, albir dalam satu ayat cuma albir saja, laisal birra an tuwallu wujuhakum qiblal masyriq wal maghrib. Contoh ayat yang lain, walibasut taqwa, maka albir maknanya takwa, takwa maknanya bir. Tetapi kalau bertemu dalam satu ayat, dalam satu nas, contohnya wa ta'awanu alal birri wa taqwa, maka tatkala digabungkan maknanya berbeda. Albir maksudnya melakukan kebajikan, al-taqwa artinya meninggalkan keharaman, haram. Ini contoh sederhana, dan seperti ini banyak dalam istilah Islam. Contoh lagi masalah al-Islam dan iman. Al-Islam dan al-iman. Kalau berpisah, contohnya seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna dina indallahil Islam." Sungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah hanyalah apa? Islam. Ya juga iman. Islam itu maksudnya juga apa? Iman. Contoh saya bilang ente orang Islam kan? Iya, orang Islam maksudnya orang iman juga. Ente muslim ya ente mukmin juga. Paham? Karena terpisah disebutkan. Kalau saya bilang saya orang mukmin, maksudnya saya juga orang Islam. Kalau saya bilang saya orang muslim, maksudnya saya juga orang mukmin. Paham? Tatkala terpisah maka maknanya Islam ya iman Islam. Tapi kalau tergabungkan maka Islam maknanya amal zahir. Adapun iman maknanya amal batin. Contoh dalam hadis Jibril. Dalam hadis Jibril digabungkan Islam dan iman dalam satu konteks. Jibril berkata kepada Nabi, "Fa akhbirni anil Islam." Pertama, akhbirni anil iman, kabarkanlah kepadaku tentang iman. Maka Nabi menafsirkan dengan amalan batin, "Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadar khairi wa syarrihi." Tentang rukun iman, engkau beriman kepada Allah, kepada hari akhirat, kepada rasul-rasulnya, kepada kitab-kitabnya, dan kau beriman kepada takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Kemudian pertanyaan berikutnya, wa akhbirni anil Islam, kabarkanlah kepadaku tentang Islam. Maka Nabi menafsirkan dengan amalan zahir. Paham? Islam anta syahada ila ilallah, ngomong la syahadatain, salat, bayar zakat, puasa, haji. Paham? Jadi Islam amalan zahir, iman amalan batin. Ini kalau disebut dalam suatu konteks.
Tapi kalau tidak disebut dalam satu konteks, maka iman sama dengan Islam, Islam sama dengan iman. Seperti firman Allah, "Wa may yakfur bil imani faqad habita amaluh." Barang siapa yang kufur kepada keimanan, ya kufur juga kepada Islam, sama aja. Karena terpisah waktu disebutkan. Sehingga kaidahnya kalau bertemu terpisah maknanya, kalau berpisah sama maknanya. Paham? Paham tidak? Baik. Sekarang sebagian ulama punya pendapat Islam ya iman, tidak ada bedanya. Azan. Ya udah kita sholat, setelah itu kita lanjut lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Kita lanjutkan pengajian kita ya. Telah kita jelaskan ada pendapat sebagian ulama, dua kata kalau disebutkan secara berbarengan bersamaan maknanya berbeda, tapi kalau dipisahkan maka maknanya sama saja. Contohnya bir wa taqwa, contohnya Islam dan iman. Contohnya misalnya al-faqir wal miskin. Kalau disebutkan bergandengan seperti innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin, sungguhnya zakat itu untuk orang fakir dan orang miskin, maka ada bedanya. Bedanya itu fakir lebih parah daripada miskin. Ya. Kalau miskin dia punya harta tapi tidak mencukupi ya. Kalau fakir lebih parah daripada itu. Oleh karenanya Allah berfirman tentang dalam surat Al-Kahfi, "Ammas safinatu fakanat limasakin ya'maluna fil bahr." Adapun perahu itu adalah milik orang-orang miskin yang bekerja di lautan. Orang miskin tapi punya perahu. Tapi perahu tersebut tidak mencukupi keperluan mereka, maka disebut dengan miskin. Fakir lebih parah. Tapi kalau disebut fakir sendiri ya fakir si miskin. Miskin ya apa sih? Si fakir. Tapi kalau digabungkan fakir lebih parah daripada miskin. Antum golongan yang mana? Insyaallah antum kaya ya. Amin. Sama Islam dan iman. Iman kalau dipisah sendiri-sendiri maknanya sama. Tapi kalau digabungkan Islam adalah amal zahir, iman adalah amal apa? Batin. Taib. Kita lanjutkan perkataan Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Taib, saya lanjutkan. Mohon maaf ya. Adapun bagi ulama yang menyatakan Islam dan iman sama, ya, maka mereka terpaksa membagi Islam menjadi dua. Al-Islam ada dua, seperti kata Imam Al-Bukhari. Islam yang hakiki, yaitu ya yang Islam yang benar, ada atau Islam yang hanya zahirnya saja. Tidak sempurna. Saya tanya sama antum, kalau kita mengikuti madhab yang membedakan antara iman tidak sama dengan Islam, kalau berkumpul, mana yang lebih tinggi, Islam atau iman? Iman lebih tinggi. Karena iman berkaitan dengan amalan apa? Hati, lebih tinggi daripada Islam. Baik. Karena Imam Al-Bukhari berpendapat Islam dan iman sama, maka dia membagi Islam menjadi dua. Tatkala dia berhadapan dengan ayat-ayat atau hadis-hadis yang membedakan antara Islam dan iman, maka dia menjelaskan Islam ada dua model. Islam sama dengan iman, Islam sama dengan iman dan ada dua model, yaitu yang hakiki dan yang tidak hakiki. Liqaulihi ta'ala, qalatil a'rabu amanna. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, berkata orang-orang Arab Badui. Jadi al-a'rab itu jamak dari a'rabi. A'rabi itu artinya Arab Badui. Jadi kalau saya bilang sama antum seperti orang Arab, enggak apa-apa, antum senang. Tapi kalau saya bilang antum seperti orang Arab, itu berarti antum seperti Arab apa? Badui. Jangan dulu senang. Antum seperti orang Arab apa seperti orang Arab? Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Katakanlah kalian belum beriman, namun katakanlah kalian baru Islam. Di sini Allah bedakan antara iman dengan apa? Islam. Menunjukkan mereka sudah Islam, mereka sudah mengucapkan syahadatain, tapi Islam mereka belum kuat sehingga belum sampai pada derajat keimanan yang merasuk dalam apa? Hati.
Kemudian kata Allah, walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Karena iman belum masuk dalam hati-hati kalian. Di sini beda antara Islam dengan iman karena disebutkan dalam satu konteks. Islam berkaitan dengan amalan zahir, adapun iman berkaitan dengan amalan apa? Hati. Paham? Ya. Fa idza kana 'alal haqiqah, jadi Imam Bukhari mengatakan ini bedanya. Ini Islam tidak hakiki. Adapun kalau Islam secara haqiqah fa huwa ala qauli jalla dzikruhu, maka seperti firman Allah, inna dina indallahil Islam. Islam sendiri Islam yang sempurna, Islam itu adalah iman. Taib, kita sebutkan hadis yang membedakan antara Islam dengan iman. Imam Bukhari berkata, qala haddatsana Abu Yaman, hadis ke-27. Qala akhbarana Syuaib an Az-Zuhri qala akhbarani Amir bin Sa'd bin Abi Waqqas an Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'ta rahtan. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sekelompok orang. Wa Sa'dun jalis, dan Sa'ad bin Abi Waqqas sedang duduk waktu itu melihat Nabi bagi-bagikan harta. Sekelompok orang diberikan harta oleh Nabi. Fataraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan huwa a'jabuhum ilayya. Ada satu orang yang kata Sa'ad, orang ini paling menakjubkan saya, artinya mengagumkan. Justru orang ini tidak dikasih oleh Nabi. Sekelompok orang dikasih harta oleh Nabi, mungkin harta ghanimah atau harta rampasan perang. Sementara orang ini yang sangat menakjubkan saya tidak dikasih. Fakultu, maka Sa'ad ingin bertanya kepada Nabi, ada apa gerangan? Ini orang lebih beriman daripada yang lainnya, kenapa ini tidak dikasih, itu yang dikasih? Kata Sa'ad, fakultu, aku berkata, ya Rasulullah, malaka an fulan. Kenapa kau tidak kasih si fulan ya Rasulullah? Dalam riwayat yang namanya Ju'ail. Namanya siapa? Ju'ail. Orang ini si fulan ini yang tidak dikasih harta oleh Nabi namanya Ju'ail. Kenapa kau tidak kasihkan harta kepada Ju'ail? Fa wallahi inni la urahu mu'minan. Demi Allah, menurut saya Ju'ail ini, orang ini yang kau tidak kasih harta kepadanya adalah seorang mukmin. Nabi mengkritik, kata Nabi, aw musliman, aw musliman. Jangan bilang mukmin, bilang aja muslim. Fasakattu qalilan, saya pun diam sebentar, kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Tsumma ghalabani ma a'lamu minhu. Kemudian saya pikir lagi tentang Ju'ail. Ju'ail ini orang beriman, maka saya protes lagi kepada Nabi, atau saya berkata lagi kepada Nabi, fa'utu li maqalati. Maka saya pun balik lagi kepada perkataanku. Faqultu malaka an fulan. Kenapa kau tidak kasih kepada si fulan wahai Rasulullah? Fa wallahi inni la urahu mu'minan. Menurut saya dia seorang mukmin. Nabi menjawab lagi, "Au musliman." Mungkin hanya seorang muslim, bukan orang mukmin. Fasakatu qalilan. Saya pun diam sebentar. Tsumma ghalabani. Kemudian saya pikir lagi, ini orang ini orang baik. Kok tidak dikasih harta? Saya tahu tentang kondisi dia. Fa uttu limaqalati. Maka saya pun kembali berkata kepada Nabi, kenapa kau tidak berikan? Ada apa gerangan dengan si fulan? Kenapa kau tidak kasih dia? Menurut saya dia seorang mukmin. Nabi menjawab dengan jawaban yang sama, au musliman, atau hanya seorang apa? Muslim. Summa qala, kemudian Rasulullah SAW menjelaskan sebabnya kenapa tidak kasih kepada Ju'ail, kepada si fulan Ju'ail ini. Kata Rasulullah SAW, ya Sa'ad, wahai Sa'ad bin Abi Waqqas, inni la u'tir rajula wa ghairuhu ahabbu ilayya minhu. Sungguh saya memberikan harta kepada seorang, padahal selain dia lebih saya sukai daripada orang yang saya kasih harta ini. Khasyata an yakubbahu Allahu finnar. Saya takut orang ini kalau tidak dikasih harta membuat dia akan terjerumus dalam neraka jahanam. Kata para ulama, Rasulullah SAW takut ini orang-orang baru masuk Islam. Al-mu'allafatu qulubuhum, harus didekati, kasih harta. Kalau tidak dikasih harta, nanti jengkel, murtad. Rasulullah SAW tidak ingin mereka apa? Murtad. Adapun ini imannya sudah kokoh, enggak usah dikasih, enggak apa-apa. Makanya saya ingat, saya pernah jadi dai di kota Madinah. Dai untuk jaliyat. Jaliyat itu adalah para pendatang. Jadi ada dai Filipin untuk mendakwai orang Filipin, ada dai ini untuk dakwah ini. Ya, saya mendakwai orang Indonesia. Jadi sering kita satu markas sama orang Filipin. Orang Indonesia kalau saya dakwahi makanannya sederhana, roti pakai tamis, pakai apa namanya, full ya. Antum nggak tahu ya? Itu makan orang-orang Arab. Sama orang Arab. Makanan murah, nggak mahal ya. Sementara samping kita orang Filipin makan kambing, makan kemudian kasih tenis meja, main-main macam-macam. Teman-teman Indonesia protes, Ustaz gimana tuh ya orang Filipin dikasih? Itu mereka kafir baru masuk Islam. Ente kalau mau seperti itu masuk Islam baru. Ente imannya sudah kokoh, tidak perlu dikasih makanan enak, insya Allah nggak murtad. Kalau mereka ini yang bahaya, kalau tidak dikasih makanan nanti khawatirnya apa? Murtad. Sebagaimana Nabi SAW.
Ya. Jadi demikianlah ya Rasulullah SAW waktu saat mengatakan inilah arahu mu'minan, ya Rasulullah menurut saya dia seorang mukmin, Nabi kritiki, atau musliman, atau mungkin dia seorang muslim, jangan kau katakan dia apa? Mukmin. Kenapa demikian? Karena Nabi SAW ya ingin menjelaskan engkau boleh, jangan engkau mentazkiyah masalah batinnya. Masalah iman masalah apa? Batin. Karena masalah batin tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka cukuplah engkau berkata dia seorang muslim. Karena muslim itu berkaitan dengan apa? Zahir yang dilihat. Ini Islam dan iman digabungkan dalam satu konteks maka maknanya berbeda sebagaimana kaidah yang kita sebutkan. Berarti kalau bergabung dalam satu konteks iman berkaitan dengan amalan apa? Hati, Islam berkaitan dengan amalan zahir. Maka Rasulullah SAW membolehkan Sa'ad bin Abi Waqqas untuk memuji keislamannya. Tapi masalah keimanan jangan kau puji wahai Sa'ad karena kau tidak tahu isi hati orang tersebut. Paham? Makanya dalam hadis kata Rasulullah SAW, "In kunta madihan la mahalah." Kalau kau memang harus memuji seorang, tidak bisa tidak kecuali memujinya. Faqul ahsabu fulanan kadza wala uzaki 'ala Allahi ahadan. Maka katakanlah menurut saya fulan begini dan saya tidak mau mendahului Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kau tidak tahu batin seseorang. Ya yang saya lihat zahirnya dia begini. Masalah batinnya saya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Yang itu orang ini beriman, orang ini maksudnya kita tazkiyah hatinya, kita enggak tahu isi hatinya. Yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Inni lam umar bitanqibi qulubin nas. Kata Nabi, aku tidak diperintahkan untuk membelah dada manusia ya. Oleh karenanya waktu Usamah bin Zaid berperang melawan seorang kafir, orang ini tadi membunuh banyak kaum muslimin. Akhirnya dikejar oleh Usamah dengan seorang Ansari. Tatkala orang ini sudah terdesak, kemudian ingin dibunuh oleh Usamah, orang tiba-tiba mengatakan la ilaha illallah. Maka Ansari temannya Usamah enggak jadi melanjutkan karena orang ini sudah mengucapkan apa? La ilaha illallah. Usamah lanjutkan saja, dibunuh. Akhirnya kabar ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun murka, Nabi marah. Ya. Kata Nabi, "Aqataltahu ba'da an qala la ilaha illallah?" Apakah kau bunuh dia setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Apa yang kau lakukan dengan la ilaha pada hari kiamat wahai Usamah? Rasulullah mengulangi, "Laqataltahu ba'da an qala la ilaha illallah?" Apa kau bunuh dia setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Kata dia, "Ya Rasulullah," kata Usamah, "orang ini mengucapkan karena untuk menyelamatkan dirinya." Kata Rasulullah SAW, "Hal syaqaqta an qalbih?" Kau sudah buka dadanya, kau lihat isi hatinya karena itu? Ya, Rasulullah SAW marah. Ya. Jadi Rasulullah SAW menegur Sa'ad, kau boleh memujinya tapi puji apa? Zahirnya. Dari sini para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tidak boleh memastikan seorang ini beriman pasti, kita enggak bisa tahu persis karena kita enggak tahu isi hatinya. Jadi kita bilang seorang muslim, insyaallah seorang mukmin. Makanya kalau kita bilang engkau seorang mukmin, kita bilang saya mukmin insyaallah. Kita tidak boleh saya pasti mukmin. Ini agak repot kalau bilang begitu ya. Tapi kita bilang insyaallah saya beriman ya. Karena iman itu derajat yang tinggi, derajat yang tinggi. Ju'ail yang dipuji oleh Sa'ad bin Abi Waqqas adalah seorang yang mulia. Dalam sebagian riwayat dengan sanad yang sahih ya, ila Abi Salim Al-Jaishani an Abi Dzar, disebutkan riwayatnya oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Rasulullah SAW berkata kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, atau Rasulullah SAW berkata, "Kaifa tara Ju'ailan?" Kata Rasulullah SAW, bagaimana menurutmu tentang si Ju'ail ini? Ju'ail. Qala qultu, aku berkata, kasyaklihi minan nas. Ju'ail itu dari kaum Muhajirin, seperti yang lainnya kaum Muhajirin. Fa kaifa tara fulanan? Terus bagaimana menurut engkau tentang si fulan, orang yang lain? Qultu sayyidun min sa'adatin nas. Dia adalah pemimpin dari para pemimpin orang-orang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa Ju'ailun khairun min mil'il ardi min fulan. Ju'ail ini meskipun dia satu lebih baik daripada si fulan yang pemimpin tadi meskipun jumlahnya satu dunia. Paham? Ya. Qultu fa fulanun hakadha wa anta tasna'u bihi ma tasna'u. Kau ya Rasulullah, engkau tahu si Ju'ail ini orang yang hebat. Kau bilang dia satu lebih baik daripada si fulan satu dunia. Miliaran orang masih lebih baik Ju'ail yang satu ini. Lantas kenapa kau tidak kasih harta kepadanya? Kata Rasulullah SAW, dan kau berikan kepada si fulan. Kata Rasulullah SAW, innahu ra'su qaumihi fa ana ata'allafuhum bihi. Saya tidak berikan kepada si Ju'ail, enggak jadi masalah, tapi saya berikan kepada si fulan
karena dia adalah pemimpin kaumnya, saya ingin menarik apa? Hatinya. Saya ingin menarik apa? Hatinya. Baik, di antara faedah hadis ini para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak boleh kita memastikan seorang di surga atau tidak. Enggak boleh kita bilang si fulan pasti di surga, enggak boleh. Karena yang tahu hanya hati seseorang hanyalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak bisa memastikan imannya, apalagi memastikan apa? Memastikan apa? Dia di surga atau tidak. Ya, kalau kita mengatakan wahai kaum mukminin sekalian, maksudnya iman, maksudnya Islam. Ya, bukan iman dengan makna yang spesial, maksudnya wahai orang yang imannya dalam, enggak, maksudnya demikian. Kita sering mengatakan khatib-khatib, wahai kaum mukminin, wahai kaum mukminat. Maksudnya ini panggilan umum di mana iman sama dengan apa? Islam. Kemudian juga ini dalil bahwasanya seorang tatkala bertindak hendaknya dia melihat kondisi audiens atau kondisi lawan bicaranya. Jangan seorang berkata, saya akan melakukan, terserah dia mau murtad, terserah dia mau kafir, terserah dia. Enggak. Nabi SAW memikirkan orang ini, jangan sampai dia murtad. Makanya Rasulullah SAW kasih apa? Harta sama dia. Kalau kau tidak dikasih, dia bakalan murtad. Maka seorang tatkala berdakwah jangan juga keras kepala. Saya enggak peduli. Mau dia murtad, mau kafir, mau sesat, biarin aja. Pokoknya saya nyampein. Enggak juga ya. Lihat-lihat kondisi juga ya. Makanya bernahi mungkar harus melihat maslahat dan mudarat. Jangan sampai orang bernahi mungkar ternyata menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Maka seorang harus menjadi seorang yang nasih, yaitu seorang yang berusaha memikirkan kebaikan saudaranya, bagaimana saudaranya bisa menjadi lebih baik. Bukan hanya menyampaikan setelahnya urusan Allah, enggak juga. Tapi memikirkan orang ini. Baik. Lanjut apa sudah? Sudah ya? Yang bilang lanjut sedikit, lanjut. Saya tahu antum sudah hang ya, sudah cukup aja lah ya. Insyaallah kita lanjutkan lagi pada pertemuan yang lain. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Wallahu taala alam bisawab. Sebentar, Pak. Ustadz, apakah kita bisa ke dalam surga tertinggi jika kita termasuk dalam orang yang diangkat keluarga dari neraka, kita diangkat ke surga dari neraka dengan iman sebesar biji sawi? Oh, susah begitu. Antum punya modal iman sebesar biji sawi, ingin surga tertinggi. Seharusnya secara teori enggak bisa. Tapi itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Secara teori harusnya apa? Enggak bisa. Iman modal secuil kemudian ingin surga tertinggi. Karena kata Allah walikullin darajatun mimma amilu, masing-masing derajatnya sesuai dengan amalannya. Allah Maha Adil, Allah menilai seorang dari amalan. Dengan amalannya, sebab dengan amalan tersebut seorang masuk surga atau masuk neraka. Kemudian para penghuni surga juga dilihat dari sisi amalannya. Semakin tinggi amalannya, surganya semakin apa? Semakin tinggi karena Allah Maha Adil. Lalu apa yang membedakan kita masuk ke masing-masing tingkatan surga tadi? Amalan. Amalan berbeda-beda, iman berbeda-beda, bertingkat-tingkat. Semakin tinggi iman seorang, semakin tinggi surganya. Oleh karena itu seorang sahabat berkata, "Ya Rasulullah, as'aluka murafaqataka fil jannah." Ya Rasulullah, aku ingin menemani engkau di surga. Kata Rasulullah SAW, "Awa ghaira dzalik?" Apakah tidak ada permintaan yang lain? Kata dia, "Huwa dzak, saya ingin menemani engkau di surga." Kata Rasulullah SAW, "Fa inni ala nafsika bi kathrati sujud." Kalau begitu tolonglah aku agar membantumu bisa masuk surga, kau sendiri harus banyak salat. Kau sini harus banyak apa? Salat. Artinya aku akan berusaha beri syafaat kepadamu, mendoakanmu, tapi kau harus banyak apa? Salat. Maka tidak ada seorang yang bisa menyelamatkan dirinya seperti amalnya sendiri. Tidak ada seorang yang bisa mengangkat derajat seperti amalnya apa? Sendiri. Ya. Jadi kalau Anda ingin menemani Nabi, maka kata Nabi, kalau kau ingin menemaniku di surga, kau harus banyak salat sunnah. Semakin banyak salat sunnah, semakin tinggi derajatmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Adil, tidak sama orang yang tidak salat malam dengan salat malam. Tidak sama orang sedekahnya sedikit dengan orang sedekahnya banyak. Ya, tidak sama dengan orang yang pemaaf dengan orang yang tidak pemaaf. Tidak sama orang yang sabar dengan keluarganya dengan orang yang tidak sabar dengan keluarganya. Tidak sama antara orang yang dermawan dengan orang yang pelit. Tidak sama. Silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya paham. Satu aja boleh, Pak. Ada ABCD-nya enggak? Enggak ada ya. Silakan. Yang pertama, apa bedanya iman, akidah dan tauhid? Yang kedua,
kafir hanya mengetahui bahwa Kristen dan Yahudi itu hanya disebut Yahuda atau Nasara. Kemudian ahli kitab, apakah ada sebutan bahwa Kristen dan Yahudi itu sebagai orang kafir? Oh ya, baik. Saya nggak tahu. Ya. Pertanyaan kedua dulu ya. Pertanyaan kedua adalah apakah orang Yahudi dan Nasara dikatakan juga orang kafir? Iya, mereka juga termasuk dari orang kafir. Allah berfirman, "Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin." Sungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Dan musyrikin yaitu para penyembah apa? Berhala. Allah juga berfirman, "Laqad kafara alladzina qalu innallaha thalithu tsalatsa." Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan Allah satu dari yang tiga. Jadi mereka musyrik sekaligus apa? Kafir. Tapi kekafiran mereka adalah kekafiran ahlul kitab. Ya. Faham? Yang kedua beda antara iman, akidah dan apa? Tauhid. Akidah itu umum. Akidah yaitu berbahasan tentang masalah suatu ikatan yang kuat. Maksudnya masalah keimanan. Makanya pembahasan akidah mengenai tauhid, mengenai iman, ukuran iman itu adalah pembahasan masalah keyakinan. Termasuk dalamnya adalah masalah apa? Keimanan. Akidah lebih umum, kemudian masalah iman, ya, kemudian masalah tauhid. Tauhid lebih khusus lagi. Tauhid berkaitan dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham? Ada iman kepada malaikat, iman kepada hari akhirat, iman kepada itu hanya istilah. Intinya sama pembahasan masalah keimanan. Itu Pak ya. Surat apa ya yang tadi Lam yakunil ladzina kafaru min ahli kitabi wal musyrikin munfakkina. Surat apa itu? Lam yakunil ladzina kafaru. Ustaz, tentang kisah Ju'ail, Rasul berkata Ju'ail lebih baik daripada si fulan meskipun seluruh dunia. Kenapa? Bukankah ini membandingkan makhluk? Iya, Rasulullah SAW berhak membandingkan karena dia diberitahu oleh Allah tentang kondisi si fulan. Kita tidak boleh, tapi Rasulullah SAW tahu. Rasulullah SAW dikabarkan tentang sebagian orang munafik. Sebagian munafik Rasulullah SAW tidak tahu. Ya, la ta'lamuhum, nahnu na'lamuhum. Kata Allah, di antara orang munafik ada yang kau tahu dan di antara orang munafik ada yang kau tidak tahu. Ya, oleh karenanya Rasulullah SAW mungkin telah dikabarkan oleh Allah tentang kondisi siapa? Si Ju'ail. Bahwasanya Ju'ail ini imannya jauh lebih tinggi daripada si laki-laki satunya. Tetapi terhadap Sa'ad bin Abi Waqqas yang tidak tahu isi hati orang karena tidak dikabarkan oleh Allah tentang hal gaib, maka hendaknya memuji yang zahirnya saja. Paham? Adapun Nabi diberitahu tentang hati ini si fulan bagaimana, Rasulullah SAW tahu. Ustaz, apa yang kurang jika sudah sering sholat tahajud tapi sering bermaksiat juga? Ya mungkin sholat kita kurang baik, ya, diperbaiki lagi. Ya. Mungkin keyakinan kita kurang, harus ditambah lagi. Ya. Tapi kita banyak beristighfar. Setiap kita bermaksiat beristighfar. Jangan pernah bosan untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Teruskan sholat tahajudnya, perbaiki kualitasnya dan berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari maksiat. Kalaupun terjerumus segera beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, hari ini saya bolos kuliah untuk kajian. Gimana tuh Pak Ustaz? Jangan bolos ya, jangan bolos. Ya, nanti nonton rekamannya aja. Apakah takwil mimpi saat ini masih bisa digunakan sebagai petunjuk? Lalu siapa yang bisa mentakwil mimpi? Jawabannya masih bisa. Sampai terus. Jadi masih bisa seorang mentakwilkan mimpi. Tapi tidak semua orang bisa mentakwil mimpi. Ya. Yang penting jangan pergi ke dukun kalau mimpi. Pasti takwilnya macam-macam. Ya. Ustaz, apakah amal saya baik
Setiap bulan saya berikan ibu saya, adik saya dan yayasan anak yatim. Tetapi saya berikan untuk anak yatim lebih besar rupiahnya. Yang penting kita berikan kepada keluarga terdekat yang lebih baik ya. Terutama kepada kedua orang tua. Kalau kedua orang tua sudah berkecukupan, maka tidak mengapa kita meskipun nyumbang kepada anak yatim lebih. Dengan syarat orang tua sudah terpenuhi kebutuhannya. Misalnya saya orang kaya, punya uang penghasilan 1 miliar tiap bulan. Saya kasih ibu saya 100 juta tiap bulan. 900 juta saya kasih anak yatim, enggak jadi masalah. Ibu saya sudah berlebihan dengan 100 juta. Tapi kalau saya kasih ibu saya masih kekurangan, kasih ibu terlebih dahulu. Kasih ibu terlebih dahulu. Maka dilihat kondisinya. Mohon maaf, ini saja yang bisa saya sampaikan dan bisa saya jawab karena kekurangan ilmu. Kita lanjutkan kajian kita insyaallah pada kesempatan yang lain. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.